Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel Ibu Anggi Erlianti. Hari ini Ibu akan menyampaikan pelajaran tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 1. Mari disimak. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. Matahari, sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas serta cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di dalam bumi. Pertanyaan pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Silahkan kalian simak gambarnya dulu. Sudah? Seorang ibu menjemur pakaian dengan memanfaatkan sinar matahari. Terlihat juga di sana ada seorang pria yang sedang berolahraga dan seorang bayi yang berjemur di bawah pancaran sinar matahari. Terdapat juga sebuah pohon yang mendapatkan manfaat dari sinar matahari. Pertanyaan kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Nah, pertama, mengeringkan pakaian. Alasannya adalah matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Kedua, menghasilkan vitamin D. Energi matahari dapat menghasilkan vitamin D, sehingga sangat baik berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ketiga, sebagai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang kekal di bumi. Dengan semakin berkembangnya teknologi yang diciptakan manusia, energi matahari dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga matahari. Listrik dari energi matahari ini cukup aman dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara. Selama cahaya matahari masih ada, pembangkit listrik tenaga matahari ini akan selalu dapat dihasilkan. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang kekal di bumi. Selama cahaya matahari masih ada, pembangkit listrik matahari ini akan selalu dapat dihasilkan. Kedua, sebagai penerangan alami. Matahari dapat memberikan cahaya pada bumi sehingga tidak menjadi gelap gulita. Cahaya yang berasal dari matahari ini membantu mata kita untuk melihat lingkungan sekitar selain dari cahaya lampu. Meskipun demikian, cahaya lampu membutuhkan energi listrik lain agar menyala. Sedangkan sinar matahari tidak membutuhkan apapun. Kedua, matahari sumber energi untuk tumbuhan.
Matahari adalah sumber utama bagi setiap tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tanpa matahari, maka tumbuhan akan mati karena tidak dapat memasak untuk kebutuhan dirinya. Jika tidak ada tumbuhan, maka manusia juga akan binasa karena tidak ada oksigen yang dihasilkan di bumi. Siklus hidup manusia dan semua makhluk hidup sangat bergantung pada matahari. Contoh sederhananya adalah dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan akan membantu membawa dampak bagi kehidupan yang ada di bumi. Bahkan jika kita bandingkan, matahari sama pentingnya dengan manfaat air bagi kehidupan kita. Kita lanjut tentang kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dan beberapa bagian dari tubuhmu sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Bisa anak-anak? Nah, manfaat matahari dalam kehidupan. Pertama, sebagai sumber energi panas bagi makhluk hidup di bumi. Kedua, untuk membantu proses terjadinya siang dan malam. Ketiga, membantu proses terjadinya hujan. Keempat, membantu proses fotosintesis sehingga mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Keempat, membantu tubuh membentuk vitamin D yang bagus untuk tulang. Dan yang keenam, untuk membantu menerangi bumi. Anak-anak, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Ibu mau tanya, anak-anak pernah makan jagung tidak? Apa kalian suka makan jagung rebus atau jagung bakar? Atau jagung yang dibikin perkedel? Pasti semuanya pernah makan jagung ya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jawabannya, apabila permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan naik dan stok jagung akan segera habis, sehingga akan terjadi kelangkaan. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Jawabannya, agar permintaan terpenuhi, perlu dilakukan usaha memperluas lahan pertanian jagung yang ada di Indonesia. Membina para petani untuk dapat terus memperbanyak hasil produksi jagung dengan mutu yang baik, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya.
Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kalian harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Pertanyaan yang kedua, berilah 3 contoh lain sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Ini jawabannya di luar dari teks yang Ibu bacakan tadi ya. Ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Mari kita jawab bersama-sama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui diantaranya gas bumi, minyak, serta logam. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui diantaranya adalah padi, jagung, serta tumbuhan lainnya. Jawaban yang kedua, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang bisa diperbaharui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan ternak, dan hasil perkebunan. Dan jawaban yang ketiga, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, juga kehutanan. Sedangkan yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui diantaranya adalah pertambangan. Nah, anak-anak, terima kasih kalian telah menonton dan menyimak video pembelajaran yang Ibu sampaikan dengan teliti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.